Mas Wapres kita ini memang agak lain, ya. Banyak yang suka meremehkan, banyak yang suka nyinyir, dan yang paling parah, mereka yang berpikir bisa menghalangi setiap langkahnya. Tapi, coba deh, lihat apa yang terjadi sekarang. Di tengah segala hinaan dan serangan dari orang-orang yang nggak suka dengan dirinya, Mas Wapres justru muncul dengan ide yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Langkah yang elegan, jauh dari drama, tapi benar-benar bikin mereka yang hobi nyinyir kaget dan terdiam. Di saat banyak yang sibuk berpolitik dengan cara yang sama, Mas Wapres justru membuktikan bahwa dia nggak butuh pencitraan atau keributan untuk membuat perubahan. Penasaran nggak? Bagaimana cara beliau mengcounter semua omongan orang yang nggak suka padanya? Simak terus, karena apa yang dia lakukan mungkin bisa membuat mereka yang meremehkan terdiam dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wapres kita, ya dia. Seseorang yang sering kali terlihat lebih tenang dan tidak banyak bicara. Tetapi di balik itu semua, selalu ada langkah strategis yang dia ambil untuk mengcounter serangan-serangan terhadap dirinya. Tak seperti politisi pada umumnya, yang gemar berkoar dan mencari perhatian, beliau memilih cara yang lebih elegan dan lebih fokus pada tindakan konkret. Dan kini, kita melihat bagaimana cara beliau menangani situasi yang seharusnya menjadi panggung bagi DPR, namun justru menjadi ajang untuk mengkritik kelemahan sistem yang ada. Bicara soal DPR, sejujurnya sudah banyak yang tahu kalau lembaga ini seringkali lebih sibuk dengan urusan golongan dan kepentingan politik tertentu daripada benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Bagaimana tidak? Setiap kali ada isu besar yang muncul, bukannya mencari solusi yang nyata, yang ada malah mereka lebih sibuk untuk melayani kepentingan partai masing-masing. Posisi mereka di gedung yang katanya terhormat itu seringkali lebih mirip dengan panggung hiburan politik daripada tempat untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Lalu muncullah sebuah ide yang cukup menarik. Posko Lapor Mas Wapres. Sebuah gerakan yang menunjukkan bahwa Mas Wapres kita bukan hanya diam saja ketika DPR tidak melakukan tugasnya dengan baik. Beliau tahu betul, sebagai wakil presiden, dia punya kewajiban untuk memastikan bahwa rakyat yang diwakili oleh lembaga seperti DPR tidak ditinggalkan begitu saja. Dan dari sinilah, Posko Lapor Mas Wapres menjadi sebuah wadah baru untuk menyuarakan keluhan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan birokrasi yang berbelit. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di DPR? Hanya segelintir orang yang peduli dengan suara rakyat. Berapa kali kita mendengar bahwa banyak kebijakan yang justru lebih menguntungkan segelintir golongan, sementara suara rakyat yang seharusnya didengar malah terabaikan begitu saja? Di saat yang sama, Posko Lapor Mas Wapres memberi kita harapan baru. Sekurang-kurangnya ada tempat yang lebih transparan untuk menyalurkan keluhan, dan lebih dari itu, sebuah sinyal bahwa tidak semua pejabat ingin terjebak dalam dunia politik yang penuh intrik. Apa yang dilakukan oleh DPR kini, kalau kita lihat dengan seksama, semakin jauh dari esensi mereka sebagai perwakilan rakyat. Alih-alih menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintahan, mereka lebih sering terjebak dalam politik praktis, saling tarik-menarik untuk kepentingan masing-masing. Rakyat, mereka cuma dipandang sebagai angka pemilih saat pemilu. Setelah itu, siapa peduli? Pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita? Seringkali mereka lebih sibuk membahas anggaran mereka sendiri, urusan partai, dan golongan mereka. Jadi tidak heran kalau kritik terhadap DPR semakin menguat. Mereka yang terpilih untuk mewakili kita justru menjadi lebih sibuk menjaga kepentingan mereka sendiri daripada memikirkan nasib rakyat. Berbeda dengan itu, Mas Wapres kita memilih untuk tidak hanya berdiam diri. Ketika DPR berfokus pada urusan politiknya, beliau membuka pintu untuk masyarakat yang ingin menyuarakan keluhan dan pengaduannya. Posko Lapor Mas Wapres bukan sekadar tempat untuk melapor, tetapi lebih dari itu, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang sudah sangat jauh dari harapan rakyat. Saat Posko Lapor Mas Wapres pertama kali dibuka, banyak yang skeptis. Apakah benar ini bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada?
apakah laporan rakyat akan benar-benar didengarkan? Atau, seperti yang biasa terjadi, semuanya akan berakhir dalam tumpukan berkas yang tak pernah tersentuh? Namun, lambat laun, posko ini menunjukkan dampaknya. Rakyat mulai merasa ada tempat untuk bersuara. Tidak perlu lagi menunggu wakil mereka di DPR yang seringkali terlambat atau bahkan tidak hadir sama sekali. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung masalah yang mereka hadapi, tanpa harus melalui rintangan birokrasi yang rumit. Tentu saja, ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Mas Wapres tidak hanya duduk diam dan menunggu situasi menjadi lebih baik. Dia mengambil langkah nyata untuk memperbaiki apa yang salah. Dan yang lebih penting, beliau tidak berkoar atau mencari sensasi, tetapi melakukannya dengan cara yang terhormat, cara yang elegan. Melihat keberhasilan posko lapor Mas Wapres, tidak bisa dipungkiri bahwa ada ketegangan yang semakin tajam antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara DPR lebih sibuk dengan politik praktis, Mas Wapres memilih untuk mendekatkan diri dengan rakyat melalui langkah-langkah yang nyata. Penting untuk diingat bahwa seorang pemimpin, terutama yang duduk di posisi wakil presiden, harus bisa menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan tanggung jawab politik. Dan Mas Wapres, meskipun tidak terlibat langsung dalam politik praktis di tingkat legislatif, menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan bisa lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan golongan tertentu. Ini adalah bentuk pemimpin yang sejati, yang lebih memperhatikan rakyat daripada sekadar mempertahankan posisi atau mengamankan kekuasaan. Ini adalah pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab, tetapi fakta-fakta yang ada tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jika kita terus-menerus melihat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu di DPR, apakah lembaga ini masih relevan bagi rakyat? Apakah kita masih perlu mengandalkan DPR untuk mewakili kita jika mereka hanya sibuk dengan kepentingan politik mereka? Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali fungsi DPR dan mengevaluasi apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika posko lapor Mas Wapres bisa memberikan lebih banyak hasil positif dan respons yang lebih cepat daripada DPR, maka kita harus berpikir ulang tentang relevansi keberadaan DPR dalam struktur pemerintahan kita. Di balik semua langkah-langkah yang diambil oleh Mas Wapres, ada satu hal yang harus kita ingat. Jangan pernah melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Mas Wapres adalah contoh nyata dari pemimpin yang bekerja dengan hati, yang ingin memperbaiki negara ini tanpa harus berteriak atau mencari perhatian. Bahkan di tengah segala tantangan politik yang ada, beliau tetap menunjukkan integritas dan komitmen untuk melayani rakyat. Dan inilah yang seharusnya kita tiru dari beliau. Politik bukanlah tentang siapa yang lebih hebat dalam berteriak atau mencari sensasi, tetapi tentang siapa yang bisa membawa perubahan nyata untuk negara dan rakyatnya. Mas Wapres mungkin tidak banyak bicara, tetapi setiap langkah yang diambilnya menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Posko lapor Mas Wapres bukan sekadar sebuah inisiatif atau kebijakan baru, tetapi sebuah harapan baru. Harapan bahwa masih ada pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat, yang tidak terjebak dalam politik praktis, dan yang siap mendengarkan suara-suara kecil dari masyarakat. Dan disinilah kita, sebagai rakyat, punya peran besar. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang diam, yang pasrah dengan keadaan. Ini saatnya kita bersuara, mendukung langkah-langkah positif seperti yang dilakukan oleh Mas Wapres, dan menunjukkan bahwa kita sebagai rakyat juga punya kekuatan untuk membawa perubahan. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melaporkan ketidakadilan, dan jangan pernah takut untuk berjuang demi negara ini. Karena pada akhirnya, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang diambil oleh orang-orang baik. Dan Mas Wapres, dengan segala ide-idenya yang cemerlang dan elegan, adalah contoh nyata bahwa perubahan itu dimulai dari ketulusan dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Akhirnya, siapapun yang berani melawan kebijakan atau langkah positif akan selalu menghadapi tantangan besar. Namun, selama kita tetap berjuang dengan niat yang benar, kita akan selalu menemukan jalan untuk terus maju. Mas Wapres kita sudah membuktikan bahwa keberanian tidak selalu datang dengan berteriak keras atau berbuat gegabah.
Tidak banyak politisi yang berani mengambil langkah yang berbeda seperti yang ia lakukan, yaitu dengan membentuk posko lapor Mas Wapres yang mengakomodasi keluhan rakyat secara langsung. Ini adalah langkah yang cukup berani di tengah kebiasaan politik yang seringkali lebih memprioritaskan pencitraan dan kekuasaan daripada kebutuhan rakyat. Namun, dengan langkah elegan dan tanpa drama yang berlebihan, Mas Wapres menunjukkan bahwa perubahan bisa datang dengan cara yang sangat sederhana, mendengarkan dan memberikan ruang bagi rakyat untuk berbicara. Mungkin inilah yang dibutuhkan oleh politik Indonesia yang sering terjebak dalam permainan tarik ulur kepentingan, baik dari pihak partai politik maupun individu. Tindakan ini menunjukkan bahwa di tengah sistem yang penuh birokrasi dan ketidakpastian, masih ada ruang bagi mereka yang berani berbeda untuk mengubah arah dan memberikan dampak yang lebih positif bagi negara. Langkah Mas Wapres ini bukan hanya soal mengcounter kritik yang muncul terhadap dirinya, tetapi lebih kepada upaya untuk memperbaiki cara sistem kita bekerja. Jika kita kembali menilai dengan jujur, siapa yang selama ini berani berbicara soal kelemahan dan kekurangan lembaga-lembaga negara yang ada? Tentu saja, banyak orang mengeluh, tetapi tidak banyak yang memberikan solusi nyata. Mas Wapres berani melangkah lebih jauh, memberi jawaban dengan tindakan, bukan sekadar omongan. Dan itulah yang harus kita apresiasi. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya lebih fokus pada isu-isu yang benar-benar menyentuh hidup masyarakat. Namun, kenyataannya justru berbeda. Banyak anggota DPR yang lebih sibuk dengan urusan partai dan kepentingan golongan mereka, bukan dengan tugas mereka sebagai representasi rakyat. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa semakin sedikit tindakan nyata yang diambil oleh DPR untuk rakyat, kita mulai mempertanyakan relevansi lembaga ini. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sebuah lembaga yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan publik. Lihat saja bagaimana DPR seringkali terjebak dalam politisasi anggaran, membahas masalah-masalah yang jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Sementara itu, rakyat yang sebenarnya membutuhkan solusi cepat dan konkret malah seringkali terabaikan. DPR yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan, malah seringkali tampak lebih seperti lembaga yang sibuk berurusan dengan intrik-intrik politik. Dengan segala pembahasan yang lebih banyak berfokus pada keuntungan pribadi dan partai, bukannya kesejahteraan rakyat. Dan disinilah posko lapor Mas Wapres menjadi sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sistem kita. Jika DPR tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dengan baik, maka sudah saatnya untuk berpikir lebih serius mengenai efektivitas lembaga ini. Selama ini kita tahu, banyak kasus yang menggambarkan ketidakmampuan DPR dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Terlepas dari berbagai sorotan yang datang, mereka lebih memilih untuk bertahan pada status quo dan tidak mengambil tindakan yang tegas. Kalau kita pikir-pikir lagi, apakah kita masih perlu lembaga yang lebih sering menjadi ajang tarik ulur kepentingan ini? Ketika masalah rakyat semakin banyak dan mendesak, dan lembaga legislatif lebih sibuk dengan konflik internalnya, kita harus mulai bertanya, apakah mereka masih relevan dalam sistem pemerintahan yang ada? Mas Wapres, dengan posko lapor Mas Wapresnya, memberikan jawaban atas ketidakmampuan DPR, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi melalui langkah nyata yang bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sepertinya jika kita menilai berdasarkan tindakan ini, lebih baik kita berfokus pada hal-hal yang lebih berdampak langsung bagi rakyat, daripada terjebak dalam lembaga yang lebih mementingkan golongan tertentu. Mas Wapres mungkin tidak mengira bahwa ide sederhana ini bisa mengundang begitu banyak perhatian. Tetapi, dengan adanya posko lapor Mas Wapres, masyarakat akhirnya memiliki saluran langsung untuk menyampaikan keluhan mereka. Apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam dunia yang serba cepat ini, masyarakat tidak lagi mau menunggu berlama-lama untuk mendapatkan tanggapan atas masalah yang mereka hadapi. Mereka butuh jawaban, butuh solusi, dan lebih dari itu, mereka butuh pemerintah yang responsif. Dalam hal ini, posko lapor Mas Wapres bukan hanya sebuah kanal pengaduan, tetapi lebih dari itu, sebuah simbol bahwa perubahan dapat terjadi dengan cara yang sederhana. Kita tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mas Wapres telah membuktikan bahwa dengan niat baik semua masalah bisa ditemukan solusinya.
Tentu saja, tidak semuanya akan selesai dalam semalam, tetapi setidaknya masyarakat bisa merasa bahwa suara mereka didengar. Ketika Mas Wapres melakukan langkah ini, banyak yang bertanya-tanya apakah ini sekadar pencitraan politik. Jawabannya jelas, ini bukan tentang pencitraan. Ini tentang ketulusan untuk memperbaiki sistem yang ada. Di tengah kemarahan rakyat terhadap DPR yang tidak maksimal, Mas Wapres lebih memilih untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang hanya berfokus pada pencitraan. Dengan posko lapor Mas Wapres, beliau menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana terlihat di media, tetapi bagaimana memberikan dampak nyata untuk rakyat. Memimpin dengan ketulusan adalah hal yang sangat langka dalam dunia politik yang serba penuh kepentingan. Namun, Mas Wapres menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak perlu diperlihatkan lewat pencitraan atau retorika yang berlebihan. Yang terpenting adalah membuat perubahan nyata, mendengarkan suara rakyat, dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan ke depan bukan hanya soal bagaimana posko lapor Mas Wapres terus berjalan dengan efektif, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa perubahan ini berlanjut dalam jangka panjang. Kita tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan satu orang untuk menjaga kelangsungan perubahan. Sistem yang lebih besar juga harus diperbaiki, dan itu bukan tugas yang mudah. Namun, langkah pertama sudah dimulai dengan baik, dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana menjaga agar perubahan ini bisa terus berlanjut. Dengan terus memberi ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, posko lapor Mas Wapres membuka peluang bagi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan tidak takut untuk memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, ini adalah tentang bagaimana kita semua, sebagai rakyat, bisa lebih berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang ada. Dan disinilah, Mas Wapres memberikan contoh tentang bagaimana satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Pada akhirnya, Mas Wapres sudah memberikan kita pelajaran berharga. Politik bukan hanya soal siapa yang bisa berbicara lebih keras atau lebih sering muncul di media, tetapi tentang siapa yang benar-benar peduli dan melakukan perubahan untuk rakyat. Dengan posko lapor Mas Wapres, kita melihat bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik dan ketulusan. Jadi, jika ada yang masih meragukan keberhasilan langkah ini, mari kita sama-sama perhatikan bagaimana dampak positifnya sudah mulai terasa. Dan jika ada yang masih ingin mencemooh, mari kita berikan perhatian lebih kepada mereka yang benar-benar berusaha memberikan solusi, bukan hanya berteriak tanpa tindakan. Menyala Wapresku!